Oke, selamat sore para sedulur YouTube. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Salam seduluran buat semua. Oke, para sedulur, sore hari ini lagi ngasih makan ayam-ayam saya nih teman-teman. Jadi seperti biasa ya teman-teman, kalau sore ngasih makan ayam sekedar untuk hiburan atau bubuk saya. Ini lokasi liara ayam, ayamnya liar aja. Itu kalau seberang ada tanah kas desa, dia pada jalan. Nanti kalau malam sore gini pulang baru pada makan. Nah teman-teman, kalau untuk ternak ayam memang saat ini sepertinya memang perekonomian negeri kita lagi nggak bagus, dan lagi-lagi juga jumlah populasi peternak ayam itu sepertinya saat ini meledak melebihi populasi konsumen ataupun pembeli. Jadi ya kalau hobi ayam ya menurut saya ya hobi-hobian aja lah, biaranya 1-2 ekor gitu kan. Karena memang untuk saat ini juga populasi peternaknya lebih banyak daripada populasi konsumen. Artinya memang kemudian pastinya kalau supply, jumlah barangnya lebih banyak daripada demand atau permintaan, pasar yang terbentuk, harga yang terbentuk di pasar itu pastinya rendah gitu kan. Kalaupun kemudian ada yang bagus, itu pun pasti cuma 1-2. Nah kalau dulu sering ada cerita, kalau kamu ternak kamu aktif di kompetisi, ikutlah kontes atau apa gitu. Nanti kalau ayamnya juara di situ nanti juga harganya bagus gitu kan. Sekarang sepertinya enggak seperti itu juga ya teman-teman. Itu dulu. Sekarang rata-rata orang yang ikut-ikut aktif di kompetisi di kontes juga mereka pastinya juga ternak ayam gitu. Mereka pastinya juga ternak ayam. Nah, jadi ya sepertinya nggak ada lagi cerita kalau kemudian ayam menang di kontes gitu kemudian harganya mahal. Karena yang ikut berkompetisi juga mereka udah punya ayamnya masing-masing teman-teman. Semuanya rata-rata ikut kompetisi, mereka juga jadi penjual ataupun peternak. Jadi susah ya kalau sekarang, apalagi sekarang arus masuk ayam daripada dari Thai itu gampang sekali karena memang udah banyak brokernya ya, lihat media sosial saat ini ya teman-teman. Sementara di dalam negeri juga kelebihan populasi, overpopulasi peternak, sementara dari luar yang kualitasnya rata-rata memang lebih terkenal dari sini. Kalau lebih bagus saya nggak pasti ya gitu kan, ada yang bagus juga ada yang buruk. Tapi kalau popularitasnya lebih lah kalau dari luar tuh lebih populer, ada rasa yang beda kalau beli dari luar. Jadi saya pikir udah nggak realistis lagi kalau yang hobi ini kita ternak, apalagi jumlahnya besar. Apalagi kalau kemudian bikin kandang besar yang kemudian populasi ayamnya banyak, karena pakannya juga kan mahal, terus kemudian gaji pegawai mahal yang memang pastinya nggak akan bisa diikuti oleh daya jual yang bagus gitu kan. Nah yang itu pasti jadi problem, karena kalau gaji pegawai kan pasti tetap bayar terus mereka tiap bulan, nggak bisa gitu kan, nggak bisa dihutang. Nah yang jelas sudah nggak realistis lagi teman-teman kalau menurut saya. Ya kalau hobi ya hobi aja lah, melihara 1-2 kalau kayak saya kayak gini. Makanya teman-teman lihat banyak farm-farm sekarang yang biasanya aktif di media sosial, tahu-tahu juga udah hilang gitu aja kan gitu kan. Kalau yang banyak itu kan susah gitu kan, karena ayam ini nggak semudah kayak pelihara hewan yang lain, ayam yang untuk kompetisi ya teman-teman. Karena beda kalau yang kasusnya ayam bias kayak Samoasil gitu. Ayam yang untuk kompetisi ini umpamanya telurnya 10, netes 10, taruh kata lakinya 50% lah, 5. Dari 5 itu dari indukan si A yang bagus, pejantan A, B yang bagus, anaknya belum tentu dari 5 itu ada 1 atau 2 yang berkualitas. Jadi nggak semudah kayak rumus matematika teman-teman. Makanya yang nggak pernah ikut kompetisi, ya kalau saya lihat kayak MTM kan nggak pernah ikut kompetisi, cuman sekedar ternak gitu kan, pastinya akan meleset, salah hitung-hitungan gitu kan. Karena pertama mungkin kalau orang itu terpengaruh oleh label merek ternakan, wahnya kan, setelah ujung-ujungnya muaranya pasti kompetisi. Kalau di kompetisinya bagus ya buruk namanya, kalau udah buruk namanya kesininya juga pasti buruk ininya kan, penjualannya akan buruk, sementara persaingannya juga sangat ketat gitu. Makanya jangan heran teman-teman, kemarin saya lihat ada salah seorang tokoh perayaman di negeri kita yang kabarnya cukup terkenal ya gitu kan, Mr. R gitulah. Kenapa saya kasih cuman inisial, karena kemarin videonya dihapus.
Itu sepertinya kemarin bikin video pendek yang sepertinya mengejek, menghina orang-orang yang mau beli ayam ke dia gitu kan. Yang bunyinya adalah sebagai berikut ya video pendeknya. Dia megangin ayam dari kuruk kandangnya, kemudian dia bilang, katanya hobi ayam itu mahal. Setelah dikasih tahu harganya stroke, nggak ngerti gitu kan. Toh kalau orang cuma nawar ya nggak perlu sakit hati lah gitu kan. Karena memang kondisi perekonomian lagi nggak bagus. Toh kalau cuma ditawarkan nggak berkurang ayam kita masih utuh gitu kan. Nah yang parahnya juga teman-teman penghobi ini kadang-kadang kelasnya kita kelas-kelas pasar, kelas pinggiran, memposisikannya ke orang-orang yang kelas kontes, kelas menengah ke atas. Pastinya nggak ketemu, ujung-ujungnya kena bully. Jadi harus pinter-pinter lah. Kita itu lebih enak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya ya kalau hobi kita main-main ke pasar ya udah ayam-ayamnya di situ. Hobinya pinggiran ya yang pinggiran aja. Tapi kebanyakan generasi muda saat ini kadang-kadang salah menempatkan posisinya, ujung-ujungnya ya kayak gitu kan. Mungkin peternaknya Mr. R ini ayamnya ya dari 2,5-6 juta, terus yang nawar mungkin kelas-kelasnya yang 300 500 ya, tentunya mungkin beliau tersinggung gitu kan. Tapi lagi-lagi sebetulnya nggak pas tuh ya. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Salam seduluran dari saya Pak Digun ya, channelnya Pak Digun. Nah ini koitrat teman-teman tuh, badannya tebel-tebel ya. Kalau mau lihat-lihat nanti mampir ke Telegram saya.